Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramadi Atmajaya. Saya dari Teknik Sipil kelas A. Saya ingin memaparkan hasil dari tugas besar saya dengan judul Pembangunan Gedung Bupati, mata kuliah Perancangan Bangunan Sipil. Langsung saja kita mulai dari side plan-nya. Side plan saya terdiri dari luas lahan dan luas bangunan. Luas lahannya adalah 52 kali 33 atau sekitar 1716 meter persegi, dan luas lahannya 36 kali 18 atau sekitar 648 meter persegi. Bangunan ini terletak di Jalan Kiai Maja dan diapit lagi oleh dua jalan di samping kiri dan kanan bangunan, yaitu Jalan Cut Nyadin dan Jalan Teku Umar. Kita langsung ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya yaitu denah rencana. Bangunannya terdiri atas 18 kali 36 meter. Di sini ada teras dengan ukuran 8 kali 3 meter, dan di sini ada aula utama dan ukuran 16 kali 15 meter. Di sini ada ruang kesejahteraan rakyat, ukurannya 3,75 kali 4 meter. Di sini ada ruang kepegawaian dan tata laksana pelaksanaan publik, ukurannya 4 kali 3,25, ruang umum dan protokol, dan ruang perekonomian dengan ukuran 4 kali 3,25. Di sini ada ruang penataan kota dan lingkungan hidup, ukurannya 4 kali 5 meter. Ada dapur, ada ruang UKS, ada juga gudang. Di sini ada WC dan kamar mandi dengan ukuran 1,5 kali 1,5. Kita lanjut ke lantai 1. Ini untuk lantai 1 ada ruang sekretariat, ukurannya 4 meter kali 3. Di sini ada ruang tamu nyatu sama ruang bupatinya. Ruang bupati ukurannya 3,75 dikali 8, dan ruang tamu 3 kali 4. Sini ruang keuangan ada 3,75 kali 4 meter. Ada ruang wakil bupati 6,25 kali 4 meter. Ada ruang hukum juga 4 kali 3,25. Di sini ada ruang rapat 8 kali 5 meter. Di sini ada ruang pemerintahan 4 kali 3 meter. Di sini ada kamar mandi dan WC juga, ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Kita lanjut ke gambar tampak. Nah, di gambar tampak saya menggambarnya dengan skala 1:100. Di sini saya letakkan ada 2 pintu keluar dan pintu masuk. Di bagian kantor, di sini saya letakkan pintu keluar dan pintu masuk ada 2. Di sini di aula juga saya letakkan ada 2 pintu utamanya. Di samping kiri dan kanan pintu utama ada jendela dengan 2 daun jendela ya. Di sini di kantor juga saya letakkan 2. Nah, sementara di lantai 2 saya letakkan 4 untuk tampak depannya. Ada yang 2 daun jendela dan ada yang 3. Kita lanjut ke tampak belakang. Untuk di tampak belakang, saya hanya meletakkan jendela di ruang kantor. Nah, di lantai 1 ruang kantornya ada 2 jendela, dan di lantai 2-nya ada 3. Kita lanjut ke tampak samping kiri. Di
tampak samping kiri kita lihat ada di lantai 1 saya letakkan di ruangan kecil itu tadi saya letakkan 4 daun jendela. Nah, sementara di lantai 2 nya saya letakkan 1 jendela. Nah, ini untuk bagian aula saya letakkan 4 daun jendela dengan 3 jendelanya ya, 3 jendela dengan 4 daun. Untuk potongan tinggi bangunan dari potongan ini, tinggi bangunannya adalah 14 meter. Untuk jarak dari lantai dasar ke lantai 1 adalah 4 meter dan tinggi atapnya adalah 5,5 meter. Jarak antar kolom ini adalah 4 meter dan jarak plafon dengan balok di lantai dasarnya ada 17 cm dan di lantai 2 nya ada 33 cm. Sementara untuk kedalaman pondasi ini ada 1 meter ya, untuk kedalaman pondasi dari lantai dari slope ke bawah itu 1 meter. Kita lanjut ke tengah BB. Untuk di potongan BB sama seperti potongan AA ya, untuk tingginya 14 meter. Nah, untuk kedalaman pondasinya 1 meter, jarak dari lantai dasar dan lantai 1 adalah 4 meter ya. Lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar rencana lantai dasar. Nah, untuk di rencana lantai dasar, jenis lantai yang saya pakai adalah lantai keramik dengan ukuran keramik di semua ruangan adalah 60 kali 60 kecuali di kamar mandi dan WC. Di kamar mandi dan WC saya menggunakan ukuran 30 kali 30. Untuk pola dari pemasangan keramiknya, untuk di ruangan aula dan ruangan kantor saya menggunakan pola garis lurus, sementara di WC dan kamar mandi saya menggunakan pola diagonal. Ini untuk lantai 1 sama seperti lantai dasar ya, semua ruangan saya menggunakan keramik ukuran 60 kali 60 dan di kamar mandi dan WC saya menggunakan keramik 30 kali 30 dan pola diagonal. Kita lanjut ke rencana plafon. Nah, ini untuk rencana plafon saya menggunakan gipsum PVC ukurannya 60 kali 120 untuk semua ruangan, kecuali di WC dan kamar mandi saya menggunakan gipsum PVC 75 dikali 75. Kita lanjut ke lantai 1. Ini keramik lantai ini plafon lantai 1 sama seperti lantai dasar ya. Untuk ruangan kecuali WC dan kamar mandi saya menggunakan 60 kali 120, sementara di kamar mandinya saya menggunakan gipsum PVC 75 dikali 75. Nah, di sini untuk detail plafon ini gipsum PVC tingginya 3,25 dari lantai. Ini ada list profilnya agar sisi-sisi ujung plafon dengan dinding terlihat rapi. Di sini ada rangka hollow dan ini ada beugel penggantung
sebagai penahan dari plafon tersebut. Kita lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu rencana lantai. Rencana atap. Untuk rencana atap di sini untuk di bangunan utamanya saya menggunakan jenis atap limas ya, kecuali di teras ini saya menggunakan atap lana. Dan struktur dan kompanen dari atap ini, atapnya menggunakan multi roof. Di sini ada ring, ada kasau, ada gording, ada kuda-kuda. Kemudian jarak antar kuda-kudanya adalah 280 cm. Jarak antar gording adalah 216 cm. Jarak antar kasau yaitu 50 cm, dan jarak antar ringnya 38,5 cm. Lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu denah, pintu, dan jendela lantai dasar. Di sini ada P1, P2, dan P3. P itu simbol dari pintu. Tiap-tiap simbol berbeda jenis pintu dan berbeda ukuran pula. Di sini juga ada J1, J2, dan J3 yang tentu jumlah dari daun jendela itu tersebut berbeda dan ukurannya juga berbeda. Kita lihat letaknya, pintu terletak di setiap ruangan. Ini P1 sebagai pintu utama, ini juga jendela 1, jendela 2, dan jendela 3 terletak di masing-masing ruangan. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini denah pintu jendela lantai 1. Ini sama saja seperti lantai dasar. Ada J1, J2, dan J3. Ada P2 dan P3. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah detail pintu. Ini saya gambar dengan skala 1:20. Di sini untuk P1 di bangunan ini terdapat 4 buah, yaitu P1 sebagai pintu utama. Ini merupakan pintu utama berbahan dasar dari kaca dengan 2 daun pintu. Nah, untuk 1 daun pintunya berukuran 70 cm. Untuk kusennya 5x15, dan untuk tinggi pintu sendiri yaitu 190. Nah, ini untuk P2 di bangunan ini berjumlah 16 buah. Ini adalah pintu ruangan. Pintu ruangan berbahan dasar dari kayu dengan 1 daun pintu. 1 daun pintu ukurannya 80 cm dan tingginya adalah 200 cm. Nah, untuk P3 ini merupakan pintu dari WC dan kamar mandi. Pintu ini berbahan dasar dari PVC dengan ukuran lebarnya 70 cm dan tingginya 180 cm. Ini untuk pintu ini untuk jendela 1. Jendela 1 di bangunan ini berjumlah 7 buah. Untuk J1 ini ukuran 1 daun jendelanya adalah 60 cm dan tingginya adalah 140 ya. Untuk persennya 5x15. Nah, ini untuk jendela 2 di bangunan ini ada 4 buah.
satu daun jendela lebarnya 60 cm dan tingginya adalah 120. Ya, ini untuk detail jendela yang selanjutnya. Ini ada J3. Di bangunan ini ada 5 buah. Untuk J3 untuk lebarnya yaitu 60 cm dan tingginya adalah 190. Nah, sama juga untuk J4 memiliki 3 daun pintu. Untuk lebarnya sama 60 dan tingginya juga 190. Untuk kusennya 5 kali 15. Nah, untuk selanjutnya adalah detail tangga. Untuk detail tangga ini digunakan space ruang sebanyak 4 kali 4 meter. Di sini untuk optread dari tangga itu yaitu 20 cm dan untreadnya yaitu 30 cm. Bisa dilihat di penulangannya ada selembar beton, lalu besi trap tangga, besi tulangan trap tangga. Ini plat tangga, besi plat. Untuk di potongan BB nya juga sama, besi tulangan, trap tangga, besi trap. Untuk tinggi dari lantai ke bordes yaitu 2 meter dan untuk jumlah tinggi tangga yaitu 4 meter. Selanjutnya yaitu detail WC dan kamar mandi. Nah, ini untuk detail WC dulu. Di detail WC nya ketinggian plafonnya 3,5 meter. Keramiknya menggunakan, untuk keramik dinding menggunakan 20 kali 20, sementara keramik lantai menggunakan keramik 30 kali 30. Di sini ada lebarnya yaitu 150 cm kali 150 cm. Menggunakan kloset duduk dan menggunakan hand shower spray. Untuk di detail kamar mandinya sama, menggunakan keramik 20 kali 20 untuk dindingnya, dan untuk lantainya keramik 30 kali 30. Di dalam kamar mandi tersebut terdapat wastafel dan shower, lalu juga ada cermin ukurannya 80 kali 70. Selanjutnya detail pondasi. Ini pertama kita ke pondasi batu kali dulu. Ketinggian dari kedalaman dari pondasi batu kali yaitu 1 meter atau 100 cm. Ini ada urukan pasir, tinggi tebalnya 15 cm. Lalu ada unstamping atau batu kosong setebal 20 cm. Lalu ada ketinggian pondasinya yaitu 60 cm. Di sini untuk memadatkan dari pondasi tersebut ada urukan tanah. Lalu kita ke pondasi tapak. Lebar dari pondasi tapak ini adalah 120 cm dengan ketinggian dari pondasi tapak yaitu 35 cm, kedalamannya yaitu 100 cm. Lebar dari kolomnya yaitu 35 cm. Di sini menggunakan beugel diameter 8 mm, jaraknya yaitu 10 cm. Ini ada tulangan utama, urukan tanah, dan di sini ada besi lagi diameter 12 mm, jaraknya yaitu 26,5 cm. Di sini ada tampak atas dari pondasi tapak.
lebarnya 20 kali 20. Lalu di sini ada selimut beton setebal 4 cm. Di sini kolom 35 kali 35. Ada besi diameternya 12 mm. Lalu juga ada besi 12 diameter 12 mm. Gambar selanjutnya yaitu denah pondasi tapak. Di sini untuk peletakan pondasi tapak saya taruh di semua kolom struktur di dalam bangunan. Ini pondasi tapak lebarnya 120 kali 120. Saya taruh di semua kolom strukturnya agar bangunan menjadi kuat. Lalu ini pondasi batu kali. Nah, untuk pondasi batu kali di sini saya letakkan di tempat yang di atasnya ada dinding. Jadi seperti di aula yang tidak ada di dinding tengah, saya tidak letakkan pondasi batu kali. Gunanya pondasi batu kali adalah untuk menahan slopnya. Nah, selanjutnya ini ada rencana slope dan kolom. Di sini ada S1 dan S2, K1 dan KP. Ya, di sini ada keterangannya sudah saya cantumkan. K1 yaitu kolom struktur yaitu 35 kali 35 cm, sementara KP adalah kolom praktis ukurannya 15 kali 15. Dan di sini ada S1 yaitu slope dengan ukuran 35 kali 45. Dan ada S2 yaitu 20 kali 30 cm gitu. Untuk slope 2 nya saya letakkan di kolom, saya letakkan di teras aula dan juga di slope WC dan kamar mandi. Nah, di sini ada rencana pembalokan. Ini ada B1 dan B2. Di sini sudah saya kasih keterangan juga. B1-nya adalah 25 kali 45, B2-nya 18 kali 35. Di sini untuk B2-nya saya letakkan di ruang kamar mandi dan WC. Nah, di sini gambar selanjutnya yaitu detail penampang kuda-kuda. Untuk detail penampang kuda-kuda, strukturnya yaitu di sini ada penangkal petir, seng bubungan, atap multiroof, batang atas kuda-kuda, ada gording, ada reng, ada kasau, ada sekrup 12 kali 20, ada web member dan ada les plank. Lanjut ke rencana sanitasi. Di sini untuk rencana sanitasi, saluran air bersihnya dari PDAM. Lalu untuk air bersihnya mengalir ke dapur, ke wastafel, dan ke toilet. Lalu dari toilet, pembuangan air kotornya ke septic tank langsung. Di sini untuk di wastafel sama dari kamar mandi akan disalurkan ke sumber resapan.
untuk lantai satunya, di lantai satunya kurang lebih sama seperti lantai dasar. Saluran dari PDAM ke disalurkan ke wastafel sama ke WC dan kamar mandi. Lalu dari pembuangan kamar mandi, pembuangan dari wastafelnya langsung ke sumur resapan, dan dari WC-nya langsung ke septic tank. Kemudian lanjut ke sistem elektrikal di lantai dasar. Di sini komponen-komponennya ada downlight 24 watt dan downlight 18 watt, ada saklar tunggal sebanyak 14 buah untuk di lantai dasar, ada saklar ganda sebanyak 9 buah, saklar 3 ada 2 buah, stop kontak ada 20 buah, lalu ada MCB box dan meteran. Nah, di sini untuk downlightnya di teras, di aula, lalu di dalam setiap ruangan kecuali di gudang dan kamar mandi. Nah, untuk di gudang dan kamar mandi saya menggunakan downlight yang 18 watt. Itu. Nah, ini untuk di lantai 2. Untuk di lantai 2 menggunakan downlight 24 watt dan 18 watt. Saklar tunggal di sini ada 8 buah, saklar ganda ada 5 buah, dan saklar 3 ada 1 buah. Stop kontak ada 16 buah, MCB box dan meteran. Di sini untuk di kamar mandi dan WC-nya saya menggunakan downlight yang 18 watt, sementara di ruangan-ruangan lainnya saya menggunakan 24 watt. Ya, sekian pemaparan saya tentang tugas besar yang berjudul proyek pembangunan gedung Bupati. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.